Apa ngerti? Hari ini kita kedatangan Edo Rastika. Jadi kalian mungkin yang mengikuti channel kami dari dulu sudah tahu siapa Edo. Kira-kira perlu perkenalkan diri lagi. Percuma. Wah. Ya, ciri khasnya percuma ya. Jadi sempat viral dulu karena percuma. Oke Edo, gimana kabarnya Edo? Sekarang baik lah. Baik. Sekarang baik, berarti dulu nggak baik. Dulu nggak baik. Kenapa bisa nggak baik? Mungkin bisa diceritakan. Ini kan nanti podcastnya edukasi untuk anak-anak muda. Iya. Siapa tahu nanti sosok Edo bisa menginspirasi mereka terkait dengan lika-liku perjalanan hidup. Ya Edo ya. Kalau dulu nggak baiknya kenapa? Awal-awal terjerumus itu tahun 2021 akhir lah, 2023. 2021 pertengahan lah. Terjerumus itu ke hal-hal negatif. Hal negatif pokoknya. Sampai menyebabkan kerugian finansial. Kerugian sampai motor kejual, utang 46 juta. 46 juta. 46 juta. Wow. Kalau seumur saya ini baru umur, kalau sekarang kan 24 Punya utang 46 juta. Motor kejual, baru Motor dalam motor jual, keluarga di rumah. Udah perekonomian udah gak punya paham apa-apa. rasanya. Sampai efek negatifnya seperti apa? Efek negatifnya waktu itu pikiran udah mumet, sampai mau ke hal yang lebih negatif lagi, sampai mau bunuh diri. Pada waktu itu punya dua opsi. Yang pertama tuh opsinya di WC dengan cara ya makan apalah yang racun kayak gitu, sama yang kedua tuh ke pantai biar kehilangan jejak. Tapi akhirnya Tuhan memberikan jalan lah. Ini sesuatu yang bagus. Tentunya pasti kan ada sebuah pegangan yang membuat Edo tidak melakukan hal seperti itu. Nah, apa kira-kira yang memperkuat atau yang menyadarkan ini nggak baik, jangan seperti itu? Apa kira-kira ada? Kepikiran orang tua. Orang tua Ngomong juga pertama itu waktu utang 46 juta harus ada besok uangnya. Itu bingung. Akhirnya ngomong ke salah satu keluarga, nelpon, akhirnya cerita semuanya. Kalau misalnya nggak ada uang besok, jangan harap dah Edo kembali pulang gitu. Akhirnya disuruh pulang waktu itu, baru dijelasin semuanya, nangis sampai ada. Untung ada saudaranya yang bisa bantu semuanya, tapi utangnya tetap pertanggungjawabkan lah, diri sendiri pertanggungjawabkan. Sampai tahun lunasin semuanya, akhirnya ya sekarang udah aman lah. Intinya kan sekarang bisa menunjukkan bahwa sebagai seorang laki-laki tanggung jawab yang utama. Memang masa muda itu sesuatu yang sangat menggairahkan. Ya, tapi kalau kita sampai terbawa arus ke hal-hal yang buruk itu, kalau sekali aja anyut, kita akan anyut. Iya. Jadi untung pengalaman mengajarkan. Di umur segini pengalaman lah paling penting. Kalau sekarang umur muda pengalamannya udah berat, untuk kedepannya pengalaman nggak ada. Iya, oke. Enjoy lah. Oke. Nah, sekarang kan banyak kan yang mungkin penonton di channel ini adalah anak-anak muda yang masih usia sekolah. Jadi mereka sedang mempertimbangkan diri untuk kedepannya. Nah, kita kan lihat bagaimana di video kita dulu waktu mencari kerja ke Denpasar ya. Itu kan saya yang nganter juga ya. Nah, jadi gimana sih menurut kamu, menurut Edo ya? Kamu imut sekali. Gimana sih menurut Edo? Apakah seseorang anak yang tidak memiliki opsi untuk kuliah, kan otomatis ketika tamat SMA atau SMK mereka harus kerja. Apakah opsi terbaiknya di kampung mencari pekerjaan atau merantau? Kalau opsi yang terbaik itu adalah merantau. Kenapa? Kalau di kampung itu stuck di situ aja. Ya, kerjaannya juga pasti itu aja. Kalau di kota itu pengalamannya dapat. Kita bisa bertanggung jawab untuk diri sendiri di sana, beli nasi kos sendiri, bisa mencari uang di sana, apalagi sampai kasih ke orang tua. Itu dari pengalaman kalau saya bekerja tadi kan, beli Arif yang nganterin saya ke sana. Dari pengalaman kerja dulu dari awal delivery man, awal kerja ya. Gaji itu berapa ya? Sekitar 2,4 awal 2,4 dulu. Awal kerja delivery man, habis itu
1 tahun kemudian naik lagi ke tingkat ya, naik ke staff, habis itu tetap mentok staff, habis itu pindah lagi perempuan Probolinggo, pernah juga buka toko ya ke Jawa 3 bulan, habis itu ke Surabaya pernah, Malang, habis itu balik lagi ke Bali. Sekarang supervisor. Ya. Jadi yang dari awalnya masalah finansial tentang puluhan juta ingin bunuh diri. Nah, untung dengan mengingat orang tua. Iya. Supervisor tuh. Luar biasa ya. Mungkin next manajer lah. Ya, harus. Kita harus punya target lebih tinggi. Kita nggak boleh jadi orang gampang puas. Iya, gampang puas. Ya, bisa. Harus. Tapi kalau misalnya yang lainnya, kalau istri ya cukup 1 nanti. Iya. Nggak boleh lebih ya. Harus. Oke, baik. Jadi itu ya, yang disampaikan Edo benar sekali bahwa kalau kita sampai terjerumus ke hal-hal yang tidak negatif seperti itu, bahaya. Bahkan kalau sudah sampai punya masalah finansial kan, hidup ini kan siapa sih nggak perlu uang kan, seperti itu. Apalagi sekarang zamannya mudah sekali, perlu uang sedikit tinggal pinjam online. Iya, itu yang menjerumuskan kita. Itu bahaya. Jadi mungkin yang sudah kenal dengan Edo tahu apa itu masalahnya dia ya. Jadi jangan ditiru hal-hal yang seperti itu. Tirulah hal positifnya, dimana kalau seperti film itu ada alurnya, ketika udah jatuh ke bawah, nah nanjak lebih tinggi lagi. Banyak pelajaran tentunya, kita kan harus belajar dari pengalaman orang, karena kan sering dibilang pengalaman adalah guru yang terbaik. Tetapi ada pernah seorang siapa yang mengatakan bahwa selain pengalaman diri sendiri, pengalaman orang lain adalah guru yang terbaik juga. Ya, jadi kan di sini Edo menceritakan pengalamannya, dan itu akan didengar dan dilihat oleh orang lain bahwa sampai seperti itu parahnya kalau kita terpancing melakukan hal-hal yang negatif kan, seperti itu. Oke, nah sedikit ceritakan apa sih perubahan yang sudah terjadi kalau melihat Edo yang dulu dengan Edo yang sekarang. Kalau perubahannya itu dari fisik ya. Dari fisik boleh. Dari fisik gemuk sekarang lah. Kalau dulu kan kurus. Dulu kurus hitam. Itu kurus hitam, kalau sekarang ya hitam dia. Udah emang fisik hitam. Oke, selain dari fisik. Dari fisik, kalau sekarang ya pikiran jadi tenang. Pikiran lebih tenang. Iya. Pulang ke rumahnya tenang, bawa oleh-oleh buat bantu-bantu orang tua. Dari pikiran, dari hati juga adem. Sembayangnya juga sekarang dah. Kalau dulu mungkin sembayang ya, pikirannya ya judi, bayar utang. Kalau dulu masih kepikiran sembayang dia. Maksuin. Dulu kan masih judi, maksuin, lunas maksuin, kayak gitulah. Kalau dulu pernah berpikiran seperti itu, lunas maksuin, akhirnya kacau. Entar di mana kalau kerja kan? 1 bulan baru dapat gaji, kalau ini enggak, modal 100 bisa dapat 2 juta. Itu dia instan ya. Ya instan. Tapi ujung-ujungnya ya ditarik, disedot sampai habis. Motor kejual. Tidak ada sesuatu yang instan. Ya. Jadi terkait dengan menyambung dengan apa yang dikatakan Edo tadi, bahwa menyarankan kepada anak muda agar merantau. Tapi kalau menurut saya pribadi, asalkan kita tekun dimanapun pasti akan berhasil. Seperti itu. Walaupun di kampung, tapi kalau kita tekun dengan pekerjaan di sana, juga bisa berhasil. Kan banyak sekarang anak muda untuk memilih, mungkin karena dia anak satu-satunya, tidak berani meninggalkan orang tuanya mungkin yang sendirian, dan dia lebih memilih bekerja di kampung. Tapi ketika dia tekun, pasti berhasil juga kan, seperti itu. Dan banyak juga di Pujungan kan kita lihat banyak anak-anak muda yang fokus di kampung juga berhasil. Nah, yang tidak berhasil ini, yang dengar-dengar itulah bahasa istilahnya, yang setengah-setengah. Ya. Jadi apa sih tips dan triknya agar bisa bertahan hidup di kota sampai sudah berapa tahun di kota? Dari 2019. Hampir 5 tahun lah. 5 tahun. Melewati Covid juga masa-masa Covid. Nah, tipsnya apa biar bisa sekuat itu bertahan? Kalau tipsnya itu kemauan, percaya diri. Intinya pekerjaan, tanggung jawab pekerjaan. Kalau udah bisa seperti itu, bisa kok kita di sana. Tapi kalau misalnya tadi beliau bilang tekunnya dimanapun, bener. Kalau udah tekun tuh pasti berhasil. Biar gak sekarang udah terus di rumah
untuk ke kotanya nggak tahu jalan tuh. Jalan ya. Ya, kalau dari muda kita berkelana sekarang ke ada kota. teknologi namanya Google Map. Bisa kalau ada Google Map. Tapi kan nggak tahu tempat-tempat ini tempat apa dulu. Kalau kita udah di sana udah 5 tahun ya, kemanapun ya, enjoy jadinya tuh. Apalagi punya pacar ya, ajak melali. Ya, kalau itu gitu. Gampang, enjoy jadinya. Oke. Baik, jadi itu tipsnya. Jadi harus tekun. Karena saya dulu punya pengalaman waktu pertama kali kuliah di Denpasar. Mungkin karena tidak ada teman yang diajak di sana di tempat kos itu, sempat mau berhenti kuliah karena nggak kuat. Merasa sudah nyaman di kampung, tiba-tiba ke kota itu adalah homesick. Ya, ingin pulang. Ya. Mengalami nggak hal seperti itu? Mengalami pertamanya. Nangis pernah. Awal-awalnya pasti dah nangis. Ya. Kerja kayak gini biasanya di rumah kalau udah pulang kerja ya makan udah disediain dulu. Kalau sekarang perut lapar gak bisa, harus keluar kalau gak masak. Mandiri itulah tanggung jawab kita, mandiri kita di sana diuji lah. Nah, itulah tantangan. Untuk kalian anak-anak muda yang nantinya kalau mau merantau, yang pertama itu adalah musuh terbesarnya, yang pertama adalah homesick ya, awal-awalnya. Ya, apalagi kita sudah terbiasa di rumah dimanjain sama orang tua. Ya. Dikasih uang belanja sama orang tua, di sana kita belajar ngirit, belajar masak. Kalau mau beli makanan harus keluar gitu. Nah, itulah tantangan-tantangan. Tetapi seperti pepatah ya, tidak ada supir yang hebat kalau dia hanya melalui jalan yang lurus. Iya. Ya, maksudnya ya jelaskan. Maksudnya adalah tidak akan ada orang yang seperti Edo ya, yang sudah ada di supervisor kalau tidak melalui lika-liku kehidupan. Ya. Cocok sekali ya. Cocok. Seperti itulah. Oke, jadi itu sharing pengalaman dari Edo, karena pengalaman yang terbaik adalah pengalaman orang lain. Apalagi kita sudah melihat kasusnya Edo yang sempat sampai bunuh diri, ya udah jangan ditiru. Seperti itu. Ya, kemudian kan udah lama nih di Denpasar. Pastinya udah menguasai skill-skill dalam pembuatan di bidangnya, misalnya makanan kan, seperti itu. Tidakkah ada keinginan untuk pulang kampung kemudian buka bisnis itu di rumah? Kan orang bilang sekecil apapun bisnis kitalah bosnya, kan sedih. Kalau untuk masalah buka bisnis pasti ada lah. Ada keinginan. Tapi kalau masalah bisnisnya itu, karena kita sekarang baru bisa membalikkan keadaan, pengennya nabung dulu. Tapi kalau bisnis ya pengennya di rumah. Ya. Tapi nanti kan kita pasti siapa sih yang sejauh apapun kita merantau ujung-ujungnya pasti ke kampung juga. Pulang ke rumah. Oke, baik, jadi itu hal yang bagus. Nah, kita sekarang beranjak sekali lagi ke hal yang lebih kompleks lagi ya. Ini adalah masalah semua orang. Kalau sama yang cewek yang dari gimana ceritanya? Itu kacau. itu dah kacau kalau masalah cewek. Waktu kejadian itu sekalian kejadian itu, hal negatif itu kena waktu utang banyak, sekalian putusnya di sana. Ceweknya berarti ditinggalkan karena memang punya masalah, apa memang dari awalnya sudah? Dari masalah juga iya, dari hal negatif itu juga iya. Jadi satu kompleks lah. Tapi kan kita tidak boleh membenci atau musuhan sama mantan kan. Dia juga pernah memberikan hal-hal yang baik untuk kita kan. Nah, tapi sekarang kan udah ada. Sekarang adalah. Ada. Oke, untuk kakak atau adik yang sedang dekat atau sudah menjalin hubungan dengan Edo, pertahankan. Ini orangnya tekun luar biasa. Saya kenal dari bau tanah, dari kecil lah sini. Ya, ngerenjetnya memang mungkin dengan pengalamannya dia udah belajar dulu ya, sekarang sudah. Kita kan tidak mau sifat itu saja. Iya, kembali ke lubang yang sama. Betul. Udah kejadian seperti itu juga. Oke. Ini yang luar biasa. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan kepada semeton Arif Arok, mumpung ada tangsing percuma nih artinya ngomong panjang lebar. Intinya dia nyimak lebih. Oke. Jangan pernah terjun atau jerumus
ke hal negatif. Nah, jadi hal negatif tuh banyak ya. Banyak jadi, hal negatif tuh versinya banyak segala macam lah. Mungkin penonton udah tahu mana hal yang buruk, mana hal yang tapi baik, kalau gitu. orang-orang yang dekat udah pasti tahu lah hal negatif saya tuh kayak apa, kayak gitulah. Memang sih kalau hal negatif itu yang kalau sudah terkadung melekat susah untuk dihilangkan. Tetapi ditekan biar lebih sedikit itu yang itu kan bagus. Tapi kalau saya nih udah lepas gara-gara apa? Karena pengalamannya langsung dari sayanya, pengalamannya langsung akhirnya bisa lah lepas. Oke. Buat kalian yang percaya percaya dong, kan cek kan. Mungkin yang percaya lah. Yang tidak percaya ya bisa ditulis di kolom komentar. Tapi ini bukan untuk mengasut percaya atau tidak. Kita sedang sharing pengalaman kepada generasi muda. Ya. Kebetulan juga penonton di channel ini adalah anak-anak muda yang sedang mencari jati diri dan mencari cinta. Cinta buta. Percuma. Oke, itu luar biasa obrolan kita hari ini dengan Pak Edo. Sampai jumpa mungkin di obrolan berikutnya kalau udah jadi manajer ya. Saya undang lagi kalau sudah jadi manajer. Oke. Siap depan. Ya? Siap. Oke, terima kasih. Tahun depan ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan orang-orang yang berbeda juga. Kalau mungkin kalian punya saran atau ingin ada di podcast ini, ya silakan di kolom komentar atau hubungi saya langsung lewat email boleh, lewat komentar Arif Aruf Instagram, Facebook juga boleh. Atau kalian juga ingin beriklan, nah nanti mau produk-produknya dipajang di sini, silakan juga hubungi saya ya. Boleh. Gratis karena kita memajukan UMKM. UMKM ya. Khusus untuk hari ini itu disponsori oleh Pak ya. Tapi produknya nggak ada. Produknya kosong karena tutup. Oke. Baik, terima kasih. See you next time. Terima kasih Pak Edo. Sukses selalu. Rahayu. Ya. Ya.